Weekend Marketeers kembali lagi bersama saya Ayu Ambalika dalam Marketeers Goes to Campus episode ke-17. Hari ini saya akan menemani Marketeers selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Marketeers Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Bapak Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman Markus Inc. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Romi, Pak Lomi, Pak Dadang. Selamat pagi. Ya, silakan mengikuti acara ini edisi ke-17 ya, Marketeers Goes Campus. Selanjutnya nih Marketeers, sebelum kita masuk ke segmen pertama, saya juga akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir bersama kita pada hari ini secara virtual. Ada Profesor Dr. Engineering Insinyur Abraham Lomi, MSEE, Rektor Institut Teknologi Nasional ITN Malang. Kemudian, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nah, selanjutnya ada Dr. Dadang Hermawan, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis T-Kom Bali. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Nah, ada juga yang sudah hadir di sini Dr. Pardi, Ketua STIE Surakarta. Nah, Marketeers, sebelum kita beranjak ke sesi yang pertama, marilah kita menundukkan kepala sejenak atas berita duka cita wafatnya suami Ibu Slamet Raharjo, yaitu almarhum Bapak Antonius Slamet Raharjo. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita mengheningkan cipta sejenak, mengheningkan cipta, dimulai. Mengheningkan kita selesai. Nah, sebelum kita berbincang nih Marketeers dengan para narasumber yang sudah ada pada hari ini, mari kita dengarkan dulu paparan dari konsep entrepreneurial marketing dari Pak Hermawan Kartajaya. Silakan Bapak. Ibu Profesor Tri Budi ini teman saya lama di ahli gerontologi dari Universitas Indonesia. Aku dulu pernah majelis wali amanah di UI 5 tahun, juga advisor dari Rektor NUS Singapura 5 tahun. Saya sendiri gagal sekolah, Pak. ITS, Fakultas Teknik Elektro, tidak lulus. Nah, kemudian juga lulusnya malah di Ubaya. Setelah jadi guru beberapa tahun, saya 20 tahun guru, akhirnya Fakultas Ekonomi, punya dokter ekonomi dari Universitas Surabaya, tapi tidak pernah kuliah, Pak. Cuma ujian aja. Absennya titip. Jadi dari dulu, sebelum kampus merdeka, saya sudah memerdekakan diri, Pak. Memerdekakan diri, langsung praktek gitu ya. Terus kemudian saya juga Stratclide itu masternya distance learning saja. Kurang dikit didis karena 5 tahun baru selesai karena distance learning, dan akhirnya dikasih dokter honoris causa sama ITS yang pertama. Nah, jadi ini riwayat saya gagal sekolah, Pak, dan saya memang dikasih profesor distinguished dari Korea, School of Compania, universitas yang bukan diakui oleh Kemendikbudnya, tapi Kementerian Perindustrian. Jadi saya ini vokasi sebetulnya. Dari dulu nulis buku sama Philip Kotler sudah bolak-balik 23 tahun, dan ini buku terakhir. Jadi kalau belum punya, ini yang baru 7 bulan,
Dari Januari marketing 5.0 lagi hot. Sekarang udah 15 bahasa, Pak. Dalam waktu 7 bulan. Ini lebih cepat dari 3.0 yang 11 tahun yang lalu 27 bahasa. 27 bahasa itu marketingnya Nabi Muhammad. Marketingnya kejujuran. Ya, tidak ada ayatnya, tetapi kan saya ketua NU cabang Katolik. Jadi orang NU tapi mengagumi Nabi Muhammad karena berbisnis lah dengan kejujuran. Nah, jadi 11 tahun yang lalu saya bikin marketing 3.0. Jadi Pak Dadang kalau mau bawa dosen dan mahasiswa silakan pergi ke Museum Marketing 3.0 di Ubud, Pak. Jadi UNUD sudah. Jadi jadian sama Mbak Amba itu untuk disambut di sana. Jadi 1 jam bisa belajar marketing 3.0 dari museum saja. Nah, itu akan mengesankan untuk kampus-kampus, Pak. Nah, itu museum diresmikan 10 tahun yang lalu oleh Profesor Philip Kotler. Dia datang ke Ubud bersama keluarga dan 27 bahasa itu. Dari Wiley US. Ini Wiley, Pak. Jadi saya kalau terbitkan sama Gramedia itu banyak sekali, Pak. Ini yang tahun lalu Sial ini sudah dalam Gramedia, tapi ini lagi disiapkan internasionalnya bersama Kotler dan Jackie Musri dan Profesor Widenwan dari Nanyang, namanya Entrepreneurial Marketing. Nah, ini nanti akan namanya marketing persatuan antara entrepreneurship dan marketing. Nanti saya jelaskan dikit. Dan sesudah marketing 3.0, marketing 4.0, teknologi. Itu 4 tahun yang lalu. Itu yang cocok mungkin untuk ITN Malang. Nah, itu 24 bahasa, Pak. Nah, sekarang yang 7 bulan sudah 15 bahasa. Ini Wiley meramal akan lebih banyak bahasa yang meminati daripada 3.0, 4.0. Jadi saya berpendapat dengan adanya teknologi ini bahaya sekali kalau tidak ada prinsip kejujuran. Jadi kita harus mengawinkan 3.0 dan 4.0. Makanya namanya 5.0. Karena itu saya nanti akan menggelar World Marketing Forum pertama di Ubud. Di Kamakura, Jepang. 21-22 Oktober, usia offline. Tetapi nanti hybrid, omni gitu, yang offline-nya di sana tetap kayak Olimpiade gitu, cuma 100 orang di Tempel Kamakura. Nanti kalau yang online-nya diatur dari sini, Pak. Terbatas 500 orang. By invitation only, by sponsor only, dan tiketnya tidak jual. Jadi saya bedakan dengan World Economic Forum. Tapi tahun depan, Oktober akan ditaruh di Bali. World Marketing Forum di Bali, dan mudah-mudahan offline. Dan buku saya Entrepreneurial Marketing yang dasarnya Ciel, akan terbit oleh Wiley. Nah, cita-citanya jadi balance scorecard baru itu nanti saya ceritain. Dan ini buku istimewa, ulang tahun ke-30 Markles. Markles itu 1990, jadi tahun lalu sudah 30 tahun. Ini Philip Kotler untuk pertama kali menulis buku tentang korporasi bersama Profesor Widenwan, mantan eksekutif direktur dari Technopreneurship NTU, Pak. Itu ITN mestinya tertarik NTU. Jadi saya suka ngajar di NTU juga. Nanti yang Technological University, Marketing and Entrepreneurship in Harmony, Pak. Jadi saya juga akan jadi ketua ICSB dunia, Pak. Internet Council Small Business dunia. Sekarang incoming chairman, Pak. Nanti Juli tahun depan dilantik di Washington DC. Tapi Februari 2022 petinggi-petinggi ICSB akan ke Surabaya dan ke Bali, Pak. Jadi nanti mungkin ke Bali bisa ketemu dengan petinggi-petinggi Internet Council Small Business. Ada 4 orang. Jadi saya bikin acara di Bali bersama Ibu Bintang Puspa Yoga. Saya dulu staf khususnya Pak Puspa Yoga, Pak. Jadi saya sama orang Bali itu dekat sekali. Saya makanya kantor saya di Ida Bagus, Ngurah Kumbayana, itu pendiri Yayasan
pembangunan Sanur, Pak, yang sekarang keluarganya Gus D. Sidarta itu menjadi ketua yayasannya. Adiknya lagi Gus Agung itu adalah ketua umum GIPI. Jadi saya itu banyak saudara di Bali. Jadi umur 70, ulang tahun saya dirayakan melukat oleh Peranda yang meninggal ini. Kemudian satu jadi Asep di Bandung, Pak. Jadi saya ini resmi Asep, Pak. Dirayakan di Saumujo. 72 Kang Mas di Jogja sama Sultan. 73 tahun lalu Ki Dwijo Waskito, Pak. Wong Jowo. Saya tidak tahu Om ini namanya Abraham tapi kok potongannya Jowo. Saya Surabaya. Nah, saya dinobatkan jadi guru yang visioner katanya Ki Dwijo Waskito. Saya disuruh milih sama Gubernur Jawa Tengah Ki Dwijo Waskito atau Ki Dwijo Wicaksono. Saya milih Waskito saja karena Wicaksana saya tidak bijaksana, Pak. Tidak berani, Pak. Nah, 74 nanti 18 November di Baduy, Pak, maunya Banten. Nah, 75 balik Jawa Timur. Nah, begitu, Pak. Jadi cerita saya tahun demi tahun tiap 18 November ulang tahun itu pindah-pindah. Mau jadi Hermawan Kartajaya Nusantara. Ya. Jadi mumpung namanya sama, Dadang Hermawan, tapi saya tidak cocok jadi bapaknya Pak Dadang ini. Ya, saya 74. Pak Dadang umur berapa sekarang, Pak Dadang? 58, Pak. 58. Anak saya yang paling tua 45, Pak. Jadi ya Bapak di tengah-tengahnya. Ya. Jadi bukan anak saya tapi keponakan, Pak, keponakan. Nah, jadi itu. Pak Romi barusan ini kita bikin acara Zoom dan kalau Setia Surakarta Dr. Pardi baru tampil. Yang lalu mestinya saya ke Solo tapi tidak jadi ya, Pak ya. Tapi saya mungkin jadi 18 Agustus, Pak. Pak Pardi, jadi saya nanti diberikan UKM itu, penghargaan UKM dari Universitas Negeri 11 Maret, itu 18 Agustus. Mungkin kalau saya tidak mampir, mungkin bisa ketemu di tempat acara, karena mungkin saya akan ke Jogja ketemu Rektor UGM. Jadi kita banyak kerjasama Marvelous Institute ini, yang di sebelah sana, Pak, ini saya live dari sini, dari Marketis TV Studio. Nah, ini di Kokas Mall, satu lantai 8, Pak, lantai 8, satu lantai. Kita beli, Pak. Saya ini 31 tahun sudah, tidak pakai APBN, kita berusaha, tapi vokasi kan, Pak. Saya ini kan bukan akademik. Saya dulu tidak dianggap sama akademik, Pak. Tidak dianggap karena doktornya palsu katanya, masternya palsu, sarjana ekonominya palsu, profesornya palsu, ya tidak apa-apa. Makanya tadi tak marahin, kenapa kok sudah disebut palsu kok masih ditulis. Saya paling tidak mau gelar-gelar saya ditulis, Pak. Oh, gelar palsu kok ditulis. Itu orang akademik yang ngomong saya palsu itu, Pak. Nah, sekarang dengan adanya Mas Nadiem, MBKM, saya malah masuk Dewan Pendidikan Tinggi, 30 orang. Most of the member profesor, Pak, bekas rektor, bekas menteri. Ya, saya banyak berhubungan karena kita punya consulting research, punya Marvelous Institute education sertifikasi, dan punya marketing seperti ini. Kalau marketingnya sendiri, majalah seperti ini, Pak. Sudah 12 tahun dan menjadi majalah nomor 1, kita punya TV on YouTube, acaranya salah satu ini, komunitas ini, Pak, komunitas. Dan ini tiap kali saya nulis, nanti tolong dikirimkan 2 tulisan ini yang sangat berguna, Human Transformation Beyond Digital. Sekarang semua kan ngomong digital, Pak, tapi menurut saya human-nya ini ketinggalan. Ya, sekarang ilmu SDM itu sudah berubah total, Pak. Bukan human management lagi, bukan human development, tapi human experience. Jadi marketing sama human itu sudah jadi satu. Kalau dulu namanya customer experience, Pak, CX. Sekarang namanya HX, Pak. Nah, jadi kita bilang human transformation, ini ada tulisan saya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Chinese, Pak. Ya, jadi tiap bulan saya nulis untuk ide-ide terbaru. Nah, ini yang baru, Unifying the Corporation. Ini
Saya tiap bulan itu mikir, Pak. Saya tidak pernah berhenti mikir. Yang nanti kalau sudah mengelompok, saya ajak Philip Kotler sama Wiley dibuat satu buku internasional. Nah, buku IM ini, Pak, Entrepreneurial Marketing yang dasarnya sial tadi, akan keluar tahun depan. Di Bali, Pak. Di Bali, bala-bala di Bali, karena eventnya itu di Bali. Kalau tidak di Bali, nanti tidak ada yang datang ini, Pak. Iya kan? Jadi entrepreneurial marketing itu akan mudah-mudahan jadi souvenir G20, Pak. November 2022, karena Indonesia itu ketua G20 mulai Desember ini, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti kalau offline itu 20 kepala negara datang. Nah, buku saya itu Entrepreneurial Marketing itu bersama Kotler, bersama We That One, NTU bersama Jackie Musri, yang kita sebutnya Dekan Marketplace Institute, 24 tahun, 25 tahun bersama saya, dokter sungguhan ini, Pak, UI, Pak. Kalau aku kan dokter palsu katanya, ya toh. Jadi ini dokter sungguhan. Jadi di Marketplace itu tidak boleh banyak-banyak dokter, Pak. Satu aja. Banyak dokter itu ruwet, Pak. Dari pengalaman saya dulu MWA UI, kebanyakan dokter, kebanyakan profesor, ruwet, Pak. Jadi Bapak kalau swasta itu enak, tinggal yayasan saja. MBKM ini saya lihat keliling-keliling kemana-mana, yang susah ini yang PTN. Ya, Pak, karena dosen-dosennya itu susah berubah. Karena biasanya dosen itu paling pinter di kampusnya dan di dunia, Pak. Jadi, dan sekarang disuruh berbagi power memberi angka itu loh, Pak. Itu dibagi dengan praktisi. Karena 5 tambah 2 tambah 1 kan, 8 semester itu 5, kalau bisa 2 itu di luar kampus loh. Di luar kampus, ya. Di luar kampus tuh ngajar atau di praktek atau apa. Nah, satunya itu boleh belajar prodi lain, dan entrepreneurial marketing itu menjadi bagus, Pak. Makanya sertifikasi yang kita tawarkan ada 3 kan, ada 3 tingkat. Tingkat 14 ini yang paling laris untuk dosen, untuk mahasiswa, murah, tidak mahal, tinggal nambah dikit, ada ujiannya. Jadi orang lulus itu dapat ijazah, dapat sertifikasi. Nah, kemudian kedua yang tingkat BNSP, ketiga tingkat Asia, Pak. Nah, ini ada tingkatannya 500.000, 2 juta, 20 juta. Nah, semua bukunya sama ya, buku saya, Pak. Iya toh. Jadi ya sama. Jadi kita hari ini nanti akan bikin MOU atau MOA. Saya tidak senang MOU, MOA ini, Pak, sebetulnya, Pak. Saya senang langsung kontra aja. Sudah, jangan terlalu banyak acara. Betul. Izin, Pak. Nanti kalau tidak ada apa-apanya izin, orang Surabaya itu bilang izin. Kebanyakan MOU penyakit ini di Indonesia, MOU itu. Jadi tidak ada pelaksanaannya. Yang penting kita itu bekerja sama, MBKM itu betul-betul jalan. Menurut Dirjen Dikti Prof. Nizam, yang teman saya 15 tahun, ayo, Marketplace ini kan punya konsep dari Indonesia dibawa ke dunia. Kenapa sih kok bikin sertifikasi kok tidak dipakai? Dipakai dong, marketing mau sama siapa? Ya memang banyak yang punya sertifikasi, Pak. Tetapi kalau marketing ya nanti dulu. Marketing ya kita yang menekuni 31 tahun dan terus sampai sekarang, dan saya kepingin masih kerja sama Kotler 90 loh, Pak. Sampai beliau 10 tahun lagi katanya live bikin at 70. Dia 20 tahun, saya 4 tahun, Pak. Nah, jadi saya mohon izin menjelaskan sekali lagi sial, Pak. Yang konsepnya Punokawan. Coba sial dulu. Sial itu Punokawan, Bagong, Petruk, Gareng Semar, Pak. Bagong itu creativity, Petruk itu innovation. Bedanya innovation itu solusi, kreatif itu ide tok. Tapi kalau tidak ada entrepreneur, tidak ada leadernya, tidak bisa jalan, Pak. Jadi kebanyakan kayak design thinking. Perhatiin, design thinking. Itu CI sebetulnya, Pak. CI dan itu khusus product development. Kalau kita CL-nya 3, product development, customer development, dan brand development, Pak. Jadi CL itu
EL-nya itu adalah di dalam bisnis. Orang biasanya dianggap ini bunga rampai. Bukan, Pak, bukan bunga rampai. Ada urutannya CL. Ya, dan kampus biasanya kan mengajarkan PIPM, Bapak Pencetak Nakulo Sadewo Produktif, Arjuno Improvement, Bimo Profesional, Yudhistira Manager. Biasanya kampus itu sebelum MBKM ini cuma ya dari dulu ada link and match, ada macam-macam. Cuma baru kali ini diseriusin, Pak. Orang selalu bilang, wah itu sudah ada dari zaman dulu link and match. Ya tapi yang serius berani kan sekarang. Tidak semua kampus bisa menerima. Jadi Pak Nadiem kasihan Pak sama Dirjen Dikti sama Dirjen Diksi itu. Hambatannya banyak sekali terutama di PTN. Nah kalau bapak-bapak di swasta itu mudah-mudahan nanti lebih cepat. Saya menyuarakan suara-suara semuanya, bahkan kita mau bikin pertemuan PTS se-Indonesia Pak. Karena PTN sudah sering didengerin. Jadi saya ajak PTS dan Politeknik, Pak. Politeknik itu yang paling gampang menerima MBKM. Karena sudah biasa MBKM, Pak. Ya toh, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, satu lagi saya mau tunjukkan pencampuran antara Punokawan dan Pandawa 5 ini harus disatukan jadi begini, Pak. Marketing and finance disatukan, teknologi humanity disatukan. Hati-hati dengan teknologi Pak Lomi. Ya, teknologi itu kalau di Nanyang dipadukan dengan humanity yang memadukan bisnis. Jadi mereka cuma punya 3 school Pak. Nanyang itu enggak banyak-banyak dekannya. Dulu dekannya 12. Terus berapa tahun lalu dirombak jadi 3. School of Engineering 1, School of Humanity 1, School of Business 1. Nah, di luarnya memang ada dekan yang tidak punya resources. Direktur namanya. Ya, itu namanya Nanyang Technopreneurship Center gitu, Pak. Nah, jadi operation itu harus gabungan. Ini yang kita sebut omni itu. Sekarang kita hidup di dalam era abu-abu, Pak. Hijau sama biru mesti disatukan. Pandawa 5 sama Punokawan harus disatukan. Nah itu Pak, itu entrepreneur marketing. Ya ini sekedar dari kita, mudah-mudahan nanti menginspirasi pembicaraan kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Hermawan Kartajaya atas paparannya. Nah, di hari yang berbahagia ini, kita semua akan menjadi saksi lahirnya kolaborasi antara Markless Institute dengan ITN Malang. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada Pak Hermawan Kartajaya mewakili Markless Institute. Selanjutnya ITN Malang, Pak Hermawan. Monggo, Pak Abraham Lomi, sama-sama orang Jawa Timur ini. Arema sama Bapak nggak kelihatan, Pak. Kalau kameranya diatur supaya Bapak kelihatan, supaya ada fotonya, Pak. Nah, gitu. Bapak terpotong, Pak. Ini supaya ada fotonya. Nggih. Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Terima kasih. ITN Malang merupakan perguruan tinggi swasta berbasis di bidang teknologi di Malang, Jawa Timur. Kampus swasta tertua di Kota Malang ini berdiri sejak tahun 1969. Saat ini, kampus ITN berada di urutan top 100 perguruan tinggi terbaik nasional, peringkat 4 kategori institut di Indonesia, dan masuk ke dalam institut nomor 1 untuk kategori institut swasta se-Indonesia. ITN Malang memiliki 2 kampus. Kampus 1 yang berada di Jalan Bendungan Sigura-gura nomor 2. Dan yang kedua berada di Jalan Raya Karanglo. Kampus 2 ITN Malang ini juga dijadikan pusat pengembangan Green Technology, di mana program-program yang mendorong Green Technology yang akan segera direalisasikan. ITN Malang
memiliki beberapa program studi, meliputi program studi S1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, yang di dalamnya terdapat program studi teknik geodesi, perencanaan wilayah dan kota, teknik sipil, teknik lingkungan, dan arsitektur. S1 Fakultas Teknologi Industri, yang di dalamnya terdapat program studi teknik mesin, teknik elektro, informatika, teknik industri, dan teknik kimia. Studi teknik mesin industri, teknik listrik industri, dan teknik industri manufaktur. Dan program studi pasca sarjana S2, di mana pada masing-masing program studi telah mendapat akreditasi, termasuk juga akreditasi institusi telah diraih. The Marketeers sebagai institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan sistem pendidikan akademik dan vokasi yang berbasis engineering, Institut Teknologi Nasional ITN Malang mengutamakan link dan match antara pendidikan akademik, vokasi, dan industri yang akan memberikan kompetensi atau keahlian berdasarkan keilmuan yang dimiliki sehingga para lulusan bisa bersaing secara nasional maupun global. Seperti apa langkah-langkah yang diterapkan Profesor Abraham Lomi, Rektor Institut Teknologi Nasional ITN Malang menjadi salah satu yang terbaik? Kita akan bahas bersama Pak Hermawan dan juga Profesor Abraham Lomi. Silakan Pak Hermawan dan Prof. Lomi. Ya, Prof. Lomi, saya lihat ITN Malang ini kampus terbesar swasta di Malang, ya. Kalau nggak salah gitu, 6.000 lebih ya, dan suka menang di mana-mana. Aku anugerah kampus unggul, desain karya mahasiswanya, menang di rendering challenge, kemudian juga co-hosting untuk Go Green Summit. Tapi yang heran bisa menang paduan suara. Lah ini humanity-nya, Pak. Jadi teknologi tanpa humanity itu seperti Bapak lihat tadi, di model entrepreneurial marketing nggak cocok. Jadi mesin itu tidak boleh dibiarkan. Bahkan justru dengan adanya mesin ini bahaya kalau tidak ada humanity-nya, karena bisa disalahgunakan. Karena bargaining power itu pindah lagi balik ke produsen, Mbak. Siapa bilang konsumen itu punya data, bisa cari-cari pembanding. Nah, produsen pakai big data, habis Pak. Konsumen ini Pak bisa diikuti terus. Nah, kalau itu dipakai untuk hal-hal yang tidak bagus, big data itu malah bahaya. Ada Profesor Suboh Pak dari Harvard, cewek lagi, yang mengatakan it's not us to get free information from Google, but Google got free our data to be used for what? Kita tidak tahu Pak. Tahu-tahu, contohnya gini Pak, hampir tiap hari database saya ini kemana-mana, dihubungi sama cewek muda cantik, kepingin kenalan. Pasti ujung-ujungnya jualan
yang saya tidak butuhkan. Kalau ngasih informasi yang saya butuhkan, saya salut. Nah, itu namanya penyalahgunaan untuk marketing, Pak. Nah, itu marketing 5.0 itu di situ, Pak. Technology for humanity. Ya, silakan Pak memperkenalkan lebih lanjut mengenai. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Hermawan Kertajaya, Bapak sebagai ketua dan founder dari Marketplace Institute, dan juga yang saya hormati Bapak Dr. Dadang Hermawan sebagai Rektor Institut dan Bisnis Stikom Bali, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua STI Surakarta, Bapak Dr. Pardi, SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentu kita bersyukur pada Tuhan karena pada pagi siang hari ini ada kesempatan ya untuk tampil di Marketers TV yang di-host oleh Mbak Amba ya, sebagai staf dari Bapak Hermawan Kertajaya dari Marketplace Institute. Memang ITN Malang ini seperti tadi disampaikan merupakan perguruan tinggi yang bidang engineering yang memang secara nasional dia sudah cukup eksis ya dengan segudang prestasi. Tentu saja kami ingin juga memperkenalkan seperti apa sih visi dan misi ITN ini dan bagaimana hubungannya dengan apa yang sudah dibangun oleh Pak Hermawan Kertajaya melalui Marketplace Institute. Saya mohon izin untuk share slide dulu. Nah, next. Nah, kalau kita lihat bahwa visi ITN ini untuk mengembangkan ya satu pendidikan tinggi yang unggul. Tentu saja di sini dalam bidang ilmu pengetahuan, ya, terapan, seni, serta peningkatan kualitas sumber daya. Ya. Nah, sumber daya ini tentu yang berbudi luhur, ya, berjiwa kewirausahaan, profesional, dan berwawasan global. Nah, visi ini didukung oleh 5 misi, ya, yang kalau kita lihat di sini menyelenggarakan pendidikan dan akademik dan vokasi. Tentu saja kalau dihubungkan dengan konsep dari Marketplace Institute yang dikomandani oleh Bapak Hermawan Kertajaya, bahwa di misi yang pertama ini kita adanya satu kreativitas, ya. Bagaimana kita membangun satu pendidikan akademik vokasi yang tentu dengan suatu kreativitas yang tinggi untuk menghasilkan suatu produktif yang baik. Dan pada misi yang kedua juga kita membangun suatu riset, ya, penelitian dan pengabdian, ya, tentu dengan suatu produksi-produksi yang dapat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini akan memunculkan inovasi-inovasi, ya, inovasi baru. Nah, inovasi ini akan terus kita memperbaiki, kita improvement terus. Sehingga nanti pada riset-riset yang akan datang ini tentu akan mengikuti perkembangan teknologi. Ya. Juga kita akan menyelenggarakan suatu penyebaran informasi. Ya. Tentu di sini harus kita mempunyai jiwa satu entrepreneurship. Ya. Dan kita punya jiwa entrepreneurship dengan suatu profesionalisme. Sehingga kita nanti bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Nah, berikutnya kita juga melihat bahwa kita juga akan mengembangkan sikap, ya, kewirausahaan, ya, dan juga mengembangkan secara memegang prinsip-prinsip etika. Tentu saja ini suatu leadership yang didukung oleh suatu manajemen kepemimpinan yang baik. Next. Nah, kalau kita lihat apa sekarang yang dilakukan di ITN Malang, ya, ada program akademik dan vokasi maupun terapan, ya. Kita juga sudah menjalankan learning management system dengan menggunakan SPADA. Setiap dosen kita sudah menggunakan SPADA dalam proses pembelajaran. Sehingga pada saat pandemik ini kita tidak canggung lagi, ya, karena kebiasaan tatap muka menjadi online, maka kita didukung oleh sistem yang sudah kita bangun, yaitu melalui SPADA ITN Malang. Juga kita lihat
pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan. Ini suatu penugasan yang diberikan kepada ITN Malang, yang dipercayakan kepada ITN Malang oleh Direktorat Jenderal Vokasi. Ya, dan sekarang ITN Malang di Jawa Timur membina beberapa SMK Pusat Keunggulan. Dan juga dalam pelaksanaan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kita menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk mendukung itu, beberapa waktu yang lalu ITN Malang mendapatkan hibah untuk program studi strata 1 ya, untuk mendukung proses pembelajaran MBKM. Juga ada program pertukaran mahasiswa Nusantara yang sekarang sedang berlangsung, dan mahasiswa-mahasiswa dari luar daerah atau dari luar perguruan tinggi yang ada di Malang maupun di luar Malang mengambil SKS yang ada di ITN, dan sebaliknya mahasiswa ITN juga mengambil SKS di perguruan tinggi yang ada di luar ITN. Di samping juga kami baru saja menandatangani kesepakatan dengan Kementerian ATR, ya, Tata Ruang Nasional, di mana ada 68 mahasiswa kami dari Perencanaan Wilayah dan Kota yang ikut magang, ya, bersama beberapa perguruan tinggi yang mempunyai program studi PWK di seluruh Indonesia. Juga ada hibah PHP 2D yang diterima oleh jurusan tekniknya yang ada di kami. Nah, satu hal yang menggembirakan dalam proses matching fund ke daerah, ada beberapa proposal yang sudah disetujui untuk didanai, ya. Misalnya ada pada teknik kimia, pada teknik lingkungan, pada teknik PWK, dan nanti juga kita berharap bahwa teknik elektro akan mendapatkannya. Nah, dalam mendukung akademik yang ada di ITN Malang, proses-proses pembelajaran yang akademik di ITN Malang. Nah, ITN Malang ini didukung oleh staf dosen yang sangat profesional, ya. Mereka, kalau kita lihat dalam statistik jabatan akademik, ya, dengan jumlah dosen yang 181 orang ini, memang kita merekrut tenaga-tenaga pengajar baru yang masih berstatus tenaga pengajar, ya. Di samping sudah ada asisten ahli, lektor maupun guru besar. Tentu potensi-potensi ini yang akan terus kami kembangkan dan mendorong agar proses pembelajaran di ITN ini menjadi suatu hal yang betul-betul menghasilkan alumni yang kompeten, dan nanti pada saat mereka terjun ke masyarakat akan membangun bangsa dan negara. Next. Nah, bagaimana rekognisi ITN Malang selama ini? Nah, secara nasional, ITN Malang secara institusi mempunyai akreditasi institusi B, ya, didukung oleh 3 prodi yang mempunyai akreditasi A, yaitu ada pada teknik elektro, teknik mesin, dan teknik perencanaan wilayah dan kota. Di samping program studi yang lainnya terakreditasi B, dan juga suatu program studi baru yang baru kami terima surat keputusan dari kementerian yang akan kita buka pada awal semester ganjil ini, yaitu program studi bisnis digital. Dan tentu saja kalau kita bicara bisnis digital, ini sangat sinergi sekali dengan Marketplace Institute yang dipimpin oleh Bapak Hermawan Kertajaya. Nah, bagaimana dengan rekognisi dosen kita? Pada tahun 2020 ini, ya, prestasi yang luar biasa dari penelitian dari para dosen. Peningkatan 300% ya, dibandingkan 2019 tentang bagaimana artikel-artikel dosen ini masuk dalam jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus, ya. Keluaran dari Abdimas berupa TTG, model, juga hak paten, hak cipta, dan proyek inovasi, serta bagaimana staf-staf dosen kita digunakan sebagai tenaga ahli oleh pemerintahan maupun oleh swasta. Nah, bagaimana kinerja penelitian dari yang telah menghasilkan luaran yang tadi yang begitu peningkatan yang luar biasa, bahwa memang LPPM ITN Malang ini berada pada klaster utama. Ya. Jadi klaster utama ini merupakan pemeringkatan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana untuk klaster utama ini
ada pagu dana yang disediakan untuk penelitian sebesar 15 miliar. Next. Nah, sekarang ITN Malang ini sebagai perguruan tinggi bidang engineering, ya. Bidang engineering dengan alumni sudah hampir mendekati angka 30.000 ya sejak berdiri. Dari database yang kita coba, kita melakukan research study pada tahun 2020 ini, ternyata dari responden yang sejumlah 1.200 alumni dari berbagai angkatan menunjukkan bahwa jiwa entrepreneurship dari para alumni kita ini sudah muncul, ya. Kalau kita tadi berpikir bahwa mereka ini sebagai engineer yang terjun masyarakat dan menerapkan ilmu juga hal-hal bidang engineering, tetapi faktanya dari responden ini ada sekitar 21%. Ya, alumni kita ini mereka itu berjiwa kewirausahaan dan entrepreneurship. Dan kalau kita lihat kegiatan wirausaha mana yang mereka lakukan, ya bisa kita lihat ada yang sifatnya online, ada yang offline, ya baik itu di bidang otomotif, percetakan, kuliner, kafe, perikanan, ya perdagangan, bahkan untuk art, craft, bahkan event organizer. Nah, bagaimana posisi-posisi mahasiswa kita yang berwirausaha dalam hasil yang sudah kita coba melakukan tracer? Katakan Fakultas Teknologi Industri ada 16 usaha yang dilakukan oleh mahasiswa, ya di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan juga kurang lebih sama. Dan kalau kita lihat bagaimana alumni kita katakan dari masing-masing prodi telah digambarkan dalam slide yang sudah kita sampaikan. Ada banyak produk. Nah kalau tadi kita lihat bahwa Pak Hermawan katakan ini kalau kita bicara engineering tentu ada plus minusnya dan harus ada humanity-nya. Nah, tadi salah satu rekognisi yang dicapai oleh para mahasiswa kita ya seminggu yang lalu ya, tepatnya 22 sampai 25 Juli 2021 mereka mendapat gold medal pada Taipei ya. International Choral Competition ya, di mana untuk kategori Yacht Choir PSM atau Paduan Suara Mahasiswa ITN Malang mendapatkan gold medal, sedangkan untuk etnik dan tradisional songnya itu mendapatkan silver medal. Dan tentu saja sebagai tim favorit mendapat award. Dan ini prestasi internasional yang dicapai oleh Paduan Suara Mahasiswa ini tidak tahun ini aja, beberapa waktu yang lalu mereka juara dunia di Tokyo, di Bangkok, ya, dan sangat luar biasa sekali. Sehingga apa tadi yang disampaikan oleh Pak Hermawan Kartajaya bahwa humanity itu harus dibangun, ya, yang mencontohkan misalnya seperti tadi ada di NTU, saya sudah 3 kali Pak Hermawan mengunjungi NTU, ya, dalam kebetulan ada teman riset yang ada di sana. Next. Nah, bagaimana kerjasama yang dibangun oleh ITN selama ini? Nah, kalau dilihat dari kerjasama, baik itu yang lingkup nasional maupun internasional, yang sekarang kita jalan dalam kerangka E-Asia Joint Research Program, itu sudah 3 tahun berjalan, yaitu ITN Malang, Waseda University di Jepang, Mindanao State University di Mindanao, Filipina, dan juga Research Center Komputer di Thailand. Di samping itu juga kita terlibat dalam ASEAN-India Collaboration, di mana dosen kita magang selama 3 bulan di India, dan dosen profesor dari India magang 3 bulan di ITN Malang. Kita juga terlibat ya dalam kerjasama mahasiswa, pertukaran mahasiswa dengan UTHM yang ada di Malaysia. Kita juga terlibat dalam konferensi internasional bersama dengan UTM, demikian juga dengan University Malaysia Pahang. Dan baru beberapa waktu yang lalu kita membangun satu kerjasama dengan Aprindo, ya, Asosiasi Perusahaan Retail Indonesia, di mana kita berharap bahwa dengan membangun satu kerjasama dengan Aprindo ini akan mempush kita bagaimana untuk mengembangkan prodi bisnis digital. Dan ini juga sejalan dengan apa
yang sudah digagas oleh Bapak Hermawan Kertajaya dalam Marketplace Institute. Nah, satu hal yang menarik ya, bahwa kalau kita lihat pada slide ini, di sana ada suatu PV farm, ya, suatu pembangkit tenaga listrik yang menggunakan sinar matahari, solar panel. Sudah dibangun sejak bulan Maret 2021 dan sudah selesai pada tanggal 15 Juli yang lalu. Nah, ini satu pembangkit dengan kapasitas 0,5 megawatt peak. Ini yang merupakan satu-satunya terbesar perguruan tinggi di Pulau Jawa. Nah, ini merupakan suatu pusat riset energi terbarukan yang akan dikembangkan di ITN Malang. Dan kami berharap bahwa pembangkit ini nanti akan diresmikan pada beberapa minggu ke depan, karena kita sudah melakukan commissioning pada tanggal 13 Juli yang lalu. Nah, satu hal yang sangat menarik, ITN Malang ini kan Institut Teknologi Nasional, di mana kata nasional itu kami pegang dan tertanam dalam jiwa dan hati kami sebagai pengajar, karyawan, alumni. Ini didukung oleh kebijakan adanya fasilitas rumah ibadah yang ada di kampus. Kalau kita lihat, Marketes lihat, ya, para pemirsa lihat, ya, Pak Hermawan Kertajaya lihat, Bapak Dadang Hermawan lihat, bahwa di kampus kita ada masjid, ada gereja, dan ada pura. Nah, ini menunjukkan suatu pemeliharaan toleransi yang sangat tinggi ya di kampus kami, sehingga kita memang jiwa nasionalismenya dikedepankan dan diutamakan dalam melaksanakan program-program studi yang ada di ITN Malang. Tentu saja apa yang sudah dicapai oleh ITN Malang selama ini sudah memberikan suatu kontribusi melalui para alumni yang sudah tersebar di pelosok tanah air dan menempati posisi-posisi yang sangat strategis. Memang karena waktu kita yang sangat terbatas, maka kita tidak bisa menampilkan profil alumni kita yang sudah mengharumkan nama kampus sebagai alumni yang punya peran penting dalam membangun bangsa dan negara. Demikian Bapak Hermawan Kertajaya, Bapak Dadang Hermawan, ya, para marketers, para pemirsa, apa yang sudah dilakukan oleh ITN Malang. Dan tentu saja kami berharap bahwa dengan dibangunnya satu kerjasama, dengan penandatangan MOU dengan Marketplace Institute yang dikomandani oleh Pak Hermawan Kertajaya, dengan membangun prodi-prodi yang ada di ITN Malang ini bisa sinergi, terutama dalam kami mengembangkan misalnya prodi-prodi yang punya hubungan dengan Marketplace, ya, yaitu seperti bisnis digital. Dan kalau kita lihat dari awal tadi, konsep pengembangan misi di ITN Malang sangat sejalan dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Hermawan Kertajaya tadi, CL, ya, dan PIPM. Ini sejalan sekali setelah kita lihat bagaimana kelima misi ITN Malang ini bisa disinergikan di masa yang akan datang. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, Pak Hermawan, Pak Dadang, dan juga para pemirsa. Mudah-mudahan ini memberikan suatu wawasan, suatu pengenalan yang lebih dalam tentang ITN Malang. Dan tentu saja pada kesempatan ini kami juga mengundang masyarakat, para orang tua, untuk mengirim putra-putrinya untuk belajar di ITN Malang, menjadi seorang engineer, entrepreneur yang sukses. Terima kasih Prof. Lomi. Ini saya terharu lagi disinkronkan antara misi-misi dengan SIAL. SIAL ini perjuangan saya, Pak. Perjuangan saya bukan cuma buku tahun depan. Bukunya nanti tiap 2 tahun keluar dan nanti akan menjadi new balance scorecard di dunia, Pak. I promise to you. Sebab 98 saya ketemu Philip Kotler pertama kali 98, Pak. 23 tahun lalu di Moskow. Dia tanya sama saya. Waktu itu balance scorecard baru keluar 6 tahun. Bagaimana pendapat kamu tentang balance scorecard, Hermawan? Aku bilang itu bagus, tapi itu keseimbangan itu dari orang konting. One day we have to initiate from marketing world.
Nah, sekarang ini waktunya, Pak. Teknologi, humanity, kemudian marketing, finance, semuanya ketemunya di sini. Dikotomi sial PIPM itu kan di sini. Ya. Kampus itu dengan MBKM ini saatnya. Kalau Prof. Nizam itu percaya banget. Dan terima kasih dibantu Mas Kus Baroto ya, yang ternyata graduate dari ITN juga, yang sekarang dari profesional sukses menjadi entrepreneur. Ya, aku nggak tahu Mas Kus ada di sini apa enggak, tapi saya barusan WA sama beliau. Beliau memang yang merintis kerjasama ini. Mudah-mudahan kita konkret, Pak. Ya, nanti kita bincang lagi, Pak. Amba. Baik, marketeers, terima kasih Pak Hermawan dan juga Profesor Abraham Lomi, Rektor Institut Teknologi Nasional ITN Malang. Baik, kita akan lanjut nih ke sesi selanjutnya ya. Sesi selanjutnya udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke kita. Yang pertama pertanyaannya ada untuk Prof. Lomi. Dari Abdul Rasyad Hermawan. Namanya Hermawan juga nih, banyak juga yang namanya Hermawan hari ini ya. Ya, sekarang makin banyak yang pakai Hermawan ini, Pak. Betul. Nah, dari Bapak Abdul Rasyad Hermawan dari lembaganya Pandunet Indonesia. Pertanyaan untuk Profesor Lomi. Pertanyaannya adalah, apakah ada formula khusus dalam pemanfaatan sampah untuk dimanfaatkan dan dialihfungsikan menjadi energi yang diperbarukan? Mohon bimbingannya. Seperti itu, silakan. Baik, terima kasih. Suatu pertanyaan yang baik sekali. Memang salah satu tim yang ada di kampus, khususnya jurusan Teknik Elektro, sedang mengembangkan riset tentang pengolahan sampah menjadi energi terbarukan. Nah, ini proposal ini sudah kita ajukan ke Kementerian Riset, ya, Dikti, dan masuk dalam pendanaan dan akan dilaksanakan tahun ini. Dan secara teknis, kita nanti bisa katakan kalau Pak Adiansa nanti berkesempatan datang mengunjungi kampus dan datang mampir ke teman-teman riset yang ada di Teknik Elektro, maka akan secara gamblang akan bisa belajar atau bagaimana teknologi yang akan dikembangkan, bagaimana sampah ini akan diubah menjadi energi yang akan kita gunakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Amba. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas tanggapannya. Terakhir ini ada pertanyaan untuk Pak Hermawan. Pak, pertanyaannya ini dari alumni Sipil 1 ITN Malang, Pak. Pertanyaannya adalah, Pak Hermawan mohon dijelaskan seperti apa dan bagaimana pengaruh marketing pada kegiatan konstruksi. Dan seperti apa contohnya, apakah hanya terbatas pada penjualan produk saja, Pak? Silakan Pak Hermawan. Wah, ini memang banyak orang yang bukan marketing itu merasa marketing itu cuma jualan. Ini yang salah besar ini. Marketing itu 3. Customer, produk, sama brand. Customer, produk, brand. Customer itu dibagi 3 lagi. Segmentation, targeting, positioning. How you segment the market supaya produk ini disiapkan konstruksi apapun untuk segmen yang dituju. Nah, kemudian positioning kita apa? STP, supaya produk kita, kampus kita, jasa construction kita, itu disukai langsung oleh target market itu, supaya tidak milih kompetitor. Kedua, produk itu 3 lagi. Diferensiasi, marketing mix, selling. Nah, selling itu ada di product management sebetulnya, cumaan 1 di antara 3. Sebelum produk ada yang sebelum selling ada yang namanya marketing mix. Product, price, place, promotion, yang sering dengar kan? Kemudian sebelumnya diferensiasi. Kalau tidak ada diferensiasinya, percuma. Jadi komoditi. Jadi kayak zaman sekarang medical, semua masuk medical. Nanti kalau sudah oversupply, bingung kalau tidak ada diferensiasinya. Itulah yang menyebabkan UKM itu masuk ke online, banyak yang mati karena tidak disiapin.
ujuk-ujuk jegur lautan, ketemulah sama predator-predator, ya mati, Pak. Di apa samudra itu kan ketemu paus, ketemu apa, ikan kecil ya di kolamnya saja mestinya begitu. Diferensiasinya apa? Kecil harus different. Brand itu 3 lagi, brand, service, proses. Servisnya gimana yang cocok dan proses hulu sampai hilirnya, apalagi supply chain itu berubah total sekarang. Saya bekerja sama dengan Prof. Nyoman, Pak. Ini orang Bali yang hebat. Salah satu profesor supply chain yang terkemuka di Indonesia dan mungkin reputasi internasional. Dan dia sekarang semacam dekan atau direktur atau apapun di ITS. Nah, kita lagi bikin prodi khusus, Pak. Sudah bukan sertifikasi lagi kalau saya sama ITS itu. Prodi khusus S2 yang saya betul-betul mau seriusin, Pak. S2 fresh graduate, nanti magangnya di Magplus. Magangnya di Magplus. Dan S2 fresh graduate. Jadi nanti 1,5 tahun teori, setengah tahun atau berapa nanti dihitung SKS-nya supaya jadi S2 MBKM, Pak. Nah, ini Mas Nadiem yang bilang sama saya, Pak Hermawan itu jangan ITB cuma kuliah di Magplus ijazah ITB. Kita kan punya ITB, MBA di sini sudah 5 angkatan, sukses bukan main, Pak. 140 juta, 18 bulan bahasa Inggris. Ijazah ITB. Nah, ngajarnya bareng-bareng, promosinya bareng-bareng, strategic marketing IMBA. Kita bikin semacam itu dengan ITS sekarang, Pak. Kita tidak punya energi untuk kerjasama prodi khusus dengan banyak universitas. Jadi kita milih, ya. Jadi Unpad, UGM lagi dirintis, dan ITS ini karena saya dulu doktor honoris causa pertama, jadi saya utamakan S2 fresh graduate. Nah, itu nanti punya brand, Pak. UKM itu saya minta Mas Kus Baroto juga bikin seperti itu untuk UNS. Brand UKM itu dipunyai sendiri karena bikin brand itu susah. Kalau mereka bisa bikin brand sendiri silakan. Nah, tapi kalau yang nggak bisa setor aja, Pak, produk. Nanti brand itu di-manage. Kita mau ngajari dosen-dosen untuk bukan cuma bikin logo, Pak. Brand is not a logo. Tapi brand itu adalah konsep yang harus dipertahankan ketika diserang sama kompetitor. It's very easy to make a new brand to be born, but very difficult. Magplus ini montang-manting, Pak. 31 tahun, tapi survive dan tetap nomor 1 di Indonesia. Nggak gampang loh, Pak, mempertahankan ini serangan dari luar, motivator jadi konsultan, nggak gampang, Pak, nggak gampang. Jadi brand itu saya usulkan dipunyai UNS 1, dipunyai ITS 1. 2 ini, Mas Kus sama orang saya mengawal, nanti ITS juga orang saya sama direkturnya mengawal, nanti tinggal setor produk mereka. Nah, customer kita yang nyariin online dan offline. Online-nya sama Blibli, Pak. ICSB itu sama Blibli. Karena Blibli ini terjamin ada pelatihan dan sebagainya. Offline-nya nanti di mall, Pak. APBBI itu kan 20% dari mall itu seharusnya untuk UKM. Tapi kenapa kok mall wegah memberikan UKM? Karena dikasih gratis mati, Pak. Kalau dikasih gratis kan malah mati. Nah, jadi kita akan mengelola itu. Dan yang mengelola siapa? Ya, dosen-dosen dan ditambah mahasiswa S2 fresh graduate kita tugasin dan kita bimbing. Saya nanti jadi koordinator yang magang ini aja, Pak. Ya, aku gak males kalau ngajar-ngajar itu sudah, Pak. Tapi kalau di ITB aku tetap ngajar, ya, karena itu MBA-nya MBA akademik masihan, Pak. Ya, jadi bagaimanapun juga tempatnya di sini tapi akademik. Itu berbagai upaya yang kita lakukan. Jadi Magplus ini serius, Pak. Jadi kita kecil, kita vokasi, kita bangga, kita vokasi memang bukan akademik. Nah, tapi sekarang angin buritan. Jadi sekarang
Mas Nadiem, Prof. Nizam, Prof. Wikan, Dirjen Dikti, Diksi ini, ayo Marketplace ini kerjasama sama Malang ITN. universitas, gitu Pak. Jadi ini saya ceritakan dikit ya, maaf ini. Ini sebenarnya pertanyaan kita gabung aja ya Pak ya, pertanyaannya untuk Prof. Lomi dan juga untuk Pak Dadang. Ini bagaimana Pak caranya untuk menggabungkan leadership, teknologi, inovasi dan juga bisnis Pak di kampus-kampus Bapak, dan bagaimana mengarahkan mahasiswanya untuk bisa terus berkreativitas Pak? Silakan Bapak. Baik, terima kasih, saya tambahkan. Ya, jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dadang, saya rasa sudah cukup luas. Dan tentu saja kalau kita kembali dengan konsep yang dibangun oleh Bapak Hermawan Kertajaya sebagai founder dan chairman dari Marketplace Institute, itu tadi ada yang kita lihat misalnya creativity, innovation, ya, entrepreneurship dan leadership. Tentu ini misalnya kalau kita bicara kebetulan ITN misalnya dalam bidang engineering, teknologi, di sini mahasiswa dididik untuk memahami teknologi sesuai dengan bidang yang ada atau prodi-prodi yang ada. Nah, teknologi ini harus di-create, ya, sehingga nanti apakah teknologi yang di-create ini nanti akan memberikan dampak positif atau sebaliknya di masyarakat. Ya. Oleh karena itu perlu suatu kreativitas dan inovasi. Bagaimana kita mengimprove teknologi-teknologi yang kita lakukan. Oleh karena itu dengan katakan inovasi yang kita kembangkan, dengan adanya suatu kreativitas yang muncul ya, pada saat kita belajar misalnya, ataupun pada saat kita terjun ke masyarakat, akan muncul kreativitas dalam membangun, ya. Apakah itu nanti dalam yang menyangkut hard skill maupun soft skill. Nah, tentu saja inovasi yang kita kembangkan ini akan terus diimprove dan dilakukan suatu apa? Misalnya tadi kalau kita bicara bagaimana perubahan teknologi mulai dari 1.0 dan sekarang sampai 4.0. Gimana misalnya teknologi informasi menjadi leader, ya, leading setengah yang seperti dikatakan tadi Pak Dadang. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan sekarang dengan adanya jiwa entrepreneurship dari setiap orang untuk mengembangkan ya, apa yang menjadi kreativitas yang diciptakan, tentu saja ini harus dimanajerial dengan baik. Ya, contoh misalnya, kalau kita lihat tadi Marketplace sudah berdiri sekian puluh tahun, tapi kalau tidak dimanajemen dengan baik oleh Bapak Hermawan Kertajaya, tentu seusia Marketplace itu tidak sampai seperti ini. Nah, kita juga ingin bahwa para alumni yang kita produk di lembaga pendidikan yang kita miliki, tentu saja kita ingin mereka-mereka ini menjadi seorang, apakah nanti dia berjiwa sebagai entrepreneur, ya, yang tentu mempunyai suatu leadership yang baik, sehingga dia bagaimana dia bisa bertahan dalam kompetisi-kompetisi global yang sangat luar biasa ini. Dulu kalau kita mau membelanja sesuatu, kita harus pergi ke sana kemari, ya. Kita akan wasting time, tapi sekarang kita lihat dengan teknologi sekarang, tadi disampaikan oleh Pak Dadang, kita menggunakan aplikasi yang sudah ada misalnya, kita hanya tunggu aja. Apa yang kita inginkan akan datang. Seperti itu. Nah, tentu saja, apa yang sekarang misalnya dikembangkan, terutama di ITN Malang, karena tadi katakan kita berbasis teknologi dan kita lihat perlu ke depan ini membangun suatu bisnis digital misalnya. Nah, itu yang akan kita combine. Adanya suatu bisnis, adanya entrepreneur, ya, sehingga nanti bagaimana alumni-alumni kita ini bisa berperan. Nah, selain kita membawa nama institusi, tentu dia akan mengembangkan diri, bagaimana dia berkompetisi di masyarakat. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Ambang dan Pak Hermawan serta Pak Dadang. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Lomi dan juga Pak Dadang atas tanggapan dari pertanyaannya. Pak Hermawan, apakah ada conclusion yang mau disampaikan nih Pak sebelum kita beralih Pak? Conclusion-nya ya ini, human transformation beyond digital adoption. Makanya jangan lupa, semua sekarang digital transformation. Memang teknis harus mengerti penggunaan itu, tetapi
bagaimana human-nya ditingkatkan lagi, naik kelas dari PIPM menjadi CL. Karena CL itu aslinya human, Mbak. Kalau PIPM itu adalah mesin. Mesin bisa meningkatkan CL, tetapi akhirnya di CL itu ya tetap human. Ya toh? Tetapi kalau mesin, kalau PIPM itu harus mesin yang ambil peranan. Produktivitas, mesin learning, termasuk profesionalisme, manajemen, keuangan, planning dan kontrol, itu istilahnya perkawinan antara human dan mesin itu. Makanya 2 artikel ini nanti saya udah perintahkan untuk dikirim, ya, terutama kepada narasumber di sini, juga kepada audiens yang memberikan database kepada kita. Jadi nama, posisi, institusi, WA, email cukup 5, nanti akan dikirimi 2 ini. 2 artikel saya, bukan diberikan gratis, e-magazine-nya bisa subscribe, tapi yang tulisan saya. Ya, silakan. Terima kasih, matur suksma, Pak Dadang, matur nuwun, dan juga matur nuwun, Pak Lomi. Baik, marketer, sesi tadi juga sekaligus nih untuk menutup perjumpaan kita pada program Marketeers Goes to Campus episode kali ini. Bagi marketeers, jangan lupa saksikan terus Marketeers Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Ayu Ambalika beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Marketeers TV untuk mendapatkan update-update terbarunya. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa Marketeers.